Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Dalam sebuah tulisan di buku pendidikan beliau menyatakan, dalam pendidikan harus senantiasa diingat bahwa kemerdekaan itu bersifat 3 macam: berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur diri sendiri. Berdiri sendiri berarti kemerdekaan belajar mengakui anak sebagai pemilik belajar. Anak mempunyai kewenangan dan inisiatif untuk belajar. Anak belajar tidak harus menghimpun dalam suatu kesatuan seperti kelas atau rombongan belajar. Tidak bergantung pada orang lain berarti anak belajar tanpa tergantung pada hadir atau tidak hadirnya orang dewasa, dengan atau tanpa kehadiran guru di kelas, atau juga dengan tanpa kehadiran orang tua di rumah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Tujuannya itu terbagi menjadi 2, yaitu bagi guru dan bagi siswa. Untuk yang bagi guru, yang pertama adalah mampu menumbuhkan kemerdekaan belajar siswa dalam kendali tata tertib sekolah guna membentuk karakter siswa. Yang kedua, mampu mengaplikasikan konseling kelompok. Untuk yang bagi siswa adalah yang pertama, mampu membentuk karakter siswa sehingga bisa merdeka belajar dalam kendali tata tertib sekolah. Yang kedua, mampu melatih diri untuk menumbuhkan karakter siswa. Yang ketiga, mampu berperilaku positif sehingga mewujudkan siswa dapat merdeka belajar. Dan yang keempat, mampu membentuk siswa untuk mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Manfaat dari konseling kelompok untuk menambahkan karakter siswa. Yang pertama adalah memupuk rasa persaudaraan senasib seperjuangan sesama siswa. Yang kedua, memupuk rasa disiplin, pandai menghargai waktu. Yang ketiga, dapat berpikir objektif, sportif, cepat, tepat dalam segala hal. Dan yang keempat, membuat sikap positif terhadap keadaan diri maupun lingkungannya. Dan yang kelima, dapat melaksanakan kegiatan yang nyata dan langsung untuk membuahkan hasil yang sesuai dengan cita-cita. Mungkin itu saja menurut saya manfaat dari menumbuhkan karakter siswa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Peneliti lebih menyebutkan dengan PTBK sebab penelitiannya dalam ranah bimbingan konseling. Model bagan penelitian tindakan secara garis besar terdapat 4 tahapan yang lazim yang dilalui, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, selanjutnya pengamatan, dan yang terakhir adalah refleksi. Karena itu, untuk menumbuhkan merdeka belajar dalam kendali tata tertib sekolah guna membentuk karakter siswa, peneliti melakukan tindakan dengan 2 siklus. PTBK ini dilaksanakan 2 siklus dengan subjek penelitian yaitu 7 siswa kelas 10 FPL 1 metode. Kumpulan datanya menggunakan angket, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan tindakan deskriptif, kuantitatif, dan analisis observasi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Apa yang saya lakukan untuk menumbuhkan merdeka belajar siswa? Yang saya lakukan adalah untuk menumbuhkan merdeka belajar siswa dapat dilakukan dengan melaksanakan dan mematuhi tata tertib sekolah dengan kesadaran diri yang tinggi tentunya, sehingga terwujud karakter yang baik untuk siswa. Layanan paling tepat untuk menumbuhkan karakter siswa ini adalah dengan memberikan layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok ini dapat digunakan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memecahkan masalahnya sendiri, atau dapat menjadi jalan keluar secara bersama-sama sehingga mereka secara sadar tanpa merasa terpaksa untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan
tata tertib sekolah yang akan membentuk karakter siswa sehingga akan terwujud siswa merdeka belajar. Mungkin itu menurut saya.